105,3 Fox Radio Jogja, your soul, Your hits. hits. Hai, apa kabar Sobat Fox? Ketemu lagi Halo. barengan sama kita berdua. Ada aku Ivan. Dan saya Raurau. Halo. Nah, benar seperti biasanya 1 jam ke depan kurang Yes. lebih kita berdua bakal ada di Fox Radio Jogja dan juga menemani kamu di program film kesayangan kita, yaitu Kine Fox. Apa kabar Rara? Baik, Ivan apa kabar? Iya lumayan. Halo Sobat Fox, apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam kondisi yang baik dan juga sehat seperti kita berdua, karena kita Yes. berdua sudah siap untuk memberikan banyak informasi dan juga kita bakal ngobrol soal film tentunya. Raura juga mau mengucapkan dan bersama Ivan mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe di YouTube dan Hah? juga udah view kita di YouTube. Bener. Terima kasih, semoga viewers kita makin tambah. Amin, amin, amin. Dibantu dong Sobat Fox, buat kamu yang belum subscribe sekarang. Cari aja channel YouTube-nya kita, Yes. Fox Radio Jogja. Oke, subscribe, like, komen, dan kasih tahu teman-teman yang ada di sekeliling kamu biar kita sama-sama berkembang dan juga mengupdate dunia perfilman. Betul. Aku kan kemarin udah cobain tuh satu yang spesial yang katanya ini nih yang bikin iri kulit kamu yang udah glowing. Oke. Udah tanami. Yap. Terus kemudian itu aku pakai 2 kali sehari. Terus sabunnya juga aku pakai juga kan. Nah, ada satu lagi yang kayaknya ini juga patut untuk buat dicoba Sobat Fox. Oh iya, Ini loh. sabun Kalila. Ini salah satu produk dari Tambah Waras juga Hah? yang berbentuk sabun. Dan sabun ini sabun natural guys, vegan juga dan murni dari bahan natural. Jadi sangat baik dan lembut untuk kulit. Bener banget ya, apalagi buat kamu yang pengen banget kulit kamu cerah, kemudian lembab dan juga terawat. Jadi kalau misal ketemu sama orang kayak nggak begisi, apalagi sekarang musim-musim kemarau kan, tetap lembut dan juga terawat. Ini bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja tentunya. Betul. Langsung aja datang dengan berbagai produk Tambah Waras yang lainnya. Ya. Gitu. Selain sabun, Hah? kalau teman-teman nanti berkunjung ke Fox Radio, kita juga lagi ada spesial promo Van. Apa tuh? Tiket 1 Dasawarsa Kutus-Kutus. Nah, nggak kerasa Kutus-Kutus sudah menemani Ya. kamu selama 1 dasawarsa Sobat Fox. Wow. 1 Dasawarsa Kutus-Kutus selama Jos Congratulations. forever. Jos kalau kata Babe. Jos. Ini nih buat kamu juga yang pengen nonton konsernya, Ya. ada yang spesial juga. Silakan aja langsung datang ke Fox Radio Jogja karena kamu bisa nonton penampilan dari Dash Berlin, kemudian ada God Bless, Wow. ada Padi Reborn, Ih, keren banget. ada Via Valen juga, Asik. ada Sawung Jago, Sawung dan Jago. juga Sirkus Barok. Sawung Jago dan Sirkus Barok. Wow. Ini tentunya juga masih banyak lagi yang lainnya, itu ada Balawan, Joni Agung, dan juga pokoknya banyak banget line up-nya. Ini pas banget karena acaranya di Bali. Wow, dan itu diadakan di Kutus Garden, Nah, outdoor. bener Luar banget. biasa, Das Berlin outdoor di Bali. Itu pas banget, apalagi kalau misalkan kamu butuh healing nih. Kalau Yes. misalkan pengen pakai harga spesialnya, tinggal datang. Ada juga paket bundling yang bisa kamu dapetin, bisa sama teman-teman juga ya, Ro. Ya, betul, ada tiket bundling dan juga tiket dengan produk dari Kutus-Kutus. Acaranya bakal digelar tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 9 Desember 2023. Dan juga tentunya kalau kamu nggak mau ketinggalan, langsung aja dapetin karena tiketnya benar-benar terbatas guys. Ya. Gitu. Setelah mungkin beberapa hari ya kita nggak ketemu, Ro. Ada banyak updatean film yang harus mungkin masuk list untuk kita tonton. Ada banyak film-film bagus yang sedang tayang di bioskop. Bener banget nih. Buat Sobat Fox juga mungkin sekarang sudah punya pilihan untuk nonton beberapa film yang selama ini kamu incer. Termasuk film yang sudah masuk ke FFI, kemudian tayang di Toronto International Film Festival. Kita juga udah sempat bahas kemarin ya. Ya, itu film Indonesia yang Bener. keren banget. Itu yang film Indonesia yang udah kita tunggu-tunggu. Bener. Judulnya adalah Budi Pekerti. Yeay. Selamat buat Budi Pekerti yang baru saja red carpet ya. Betul. Kemarin di Jogja ya. Kemudian kita diundang juga kemarin. Itu seru banget ketemu sama Mas Fregas, kemudian bisa ngobrol juga sama Angga, sama Prilly, dan juga bisa ketemu sama pemain-pemain atau supporting artis yang ada di situ di Jogja kemarin bener-bener pecah, Roh. Wow,
Wow, keren banget. Itu acaranya emang khusus buat para cast-nya atau pemeran-pemerannya dan juga beberapa undangan termasuk Fox Radio Jogja yang diundang. Ini sudah menjadi salah satu film yang sebenarnya ditunggu-tunggu karena aku tuh sebenarnya mau cerita banyak, cuman takut aja spoiler. Jadi kalau misalkan kamu penasaran filmnya yang ini apa ya namanya, kebudayaan Jogja sangat kuat dengan terkoneksi sama kenyataan yang sekarang relate, yaitu adalah Gen Z dengan gadgetnya dan lain sebagainya. Oh wow, mereka juga sudah memasuki banyak festival. Betul. Dan kalau tidak salah 12 nominasi. 17 nominasi. Wow, selamat Budi Pekerti. 17 nominasi FFI. Betul. Festival Film Indonesia. Ini adalah salah satu yang sudah kita tunggu dan juga pastinya buat Sobat Fox yang pengen nonton, buruan gasin sekarang mumpung masih tayang di bioskop gitu. Oke. Udah main ya? Udah main. Yuk, tanggal 2 kemarin. Yes. Boleh? Abis ini mungkin aku mau nonton lagi sama Roro ya. Asik. Dan juga salah satu pengalaman menonton yang baru yang ditawarkan melalui konser dari Taylor Swift. Nah, pas. Hai Swifties, pasti udah ini banget ya, udah semangat banget untuk nonton rame-rame dengan Swifties-nya, dengan kostumnya. Pasti itu pengalaman menonton yang epic banget ya. At least kalau ternyata kan si Taylor Swift tidak pernah ada menschedule-kan atau menjadwalkan konser di Indonesia. Paling dekat adalah di Singapura ya. Iya, betul. Dan itu kayaknya sebagai salah satu obat rasa kangen kita bisa menikmati ambience dan juga punya experience nonton Taylor Swift gitu. Yeah. Taylor Swift The Eras Tour. Nah itu dia, katanya ada bocoran juga nih. Kenapa tuh? Kayaknya kita sebagai Swifties yang mau nonton itu harus cari minimal 30 lagu Taylor Swift yang bakal ada di film itu. Wow, durasinya Van 165 menit. Puas banget kan? Itu puas banget. Ini harganya kan lumayan berbeda dibanding untuk film-film biasanya. Cuman tiketnya berbeda ya. Karena experience yang didapat juga beda. Ini at least juga dengan mengeluarkan uang 150.000 daripada kita harus ke Singapura guys, atau mungkin ke negara-negara yang lain yang dikunjungi sama Taylor Swift. Ini kayaknya worth to buy gitu. Ya ini menarik ya Wan, bagaimana konser-konser kan zaman dulu nggak ada ya. Konser-konser apa idola kita itu di bioskop kan. Jarang kan dulu kan. Iya, kalaupun ada mungkin cuma ya kayak diputar di ruang-ruang indie aja kan. Maksudnya kayak fans club kayak gitu-gitu. Nah ini karena di bioskop layarnya gede dan juga dengan pertimbangan sinematografi yang luar biasa. Betul. Karena mereka memang mengkhususkan menciptakan nggak cuma sekedar dokumentaris, tapi memang ini adalah pengalaman sinematik menonton konser melalui bioskop. Iya, aku tuh jujur ya belum pernah menikmati konser di bioskop gitu. Kamu udah pernah? Aku dulu, tapi lama banget. Kau nggak salah Blackpink ya, zaman dulu. Oh, zaman Blackpink. Ya, itu kakak juga nonton langsung tuh. Bedanya apa? Bedanya apa ketika nonton langsung sama di bioskop? Bedanya adalah kalau kita nonton di bioskop kita bisa ngeliat mukanya jelas banget. Kita bisa sedekat itu wajah kita dengan idola kita. Kalau kita nonton konser kan belum tentu tuh bisa sedekat itu. Tapi mungkin dengan ambience yang berbeda ya, itu dia mungkin plus minus juga ya kalau misalnya kita nonton film di bioskop gitu. Kapan ya aku bisa nonton Burn Pink nih? Tapi aku kalau nggak salah, aku melihat cuplikan di TikTok karena film ini udah rilis duluan di Thailand kalau nggak salah. Itu memang heboh banget itu di bioskop itu. Jadi ada kostum, bahkan mereka bawa kayak semacam light stick ya. Wow. Lagian kalau misal kita nonton film biasa kan kita tuh nggak bebas untuk teriak. Kadang kala kita mau batuk aja tuh kayak ditahan kan. Bener. Ada etika menonton bioskop yang mungkin akan berbeda ketika kita menonton konser. Mungkin kita bisa bebas kayak mengekspresikan kalau misalnya kita senang kita teriak, itu udah biasa kayaknya ya. Atau bahkan nyanyi bareng bioskop. Itu seru banget, epic banget. Aku buat teman-teman yang memiliki pengalaman menonton Taylor Swift The Tours era, ini bisa langsung aja cari tiketnya di bioskop kesayangan kamu. Dan ini bakalan seru kalau misalkan kamu nonton rame-rame sama temen, sama keluarga, atau bahkan sama adik-adik. Karena kan zaman sekarang siapa yang tidak mengenal Swifties. Bahkan di Fox Radio Jogja aja ada banyak Swift-Swiftnya. Semoga kita bisa nonton juga bareng kamu Sobat Fox gitu. Salah satu film juga yang mungkin bakal menghiasi layar bioskop gitu banyak banget nih di bulan-bulan ini. Walaupun nuansanya udah bukan kayak nuansa horor lagi ya.
Cuman ada juga beberapa film kayak ini nih, adalah si filmnya siapa namanya, si Jeffrey Nicole. Oh ya? Ini katanya kocak banget, judulnya adalah Mohon Doa Restu. Kemarin kan sempat ada prank gitu. Si Jeffrey Nicole sempat ngepost foto dengan background itu loh. Oh iya, Mohon Doa Restu. Mohon Doa Restu, tapi kita nggak ngeh kalau Mohon Doa Restu itu ternyata adalah judul film. Iya benar, itu udah sempat jadi perbincangan kan. Oh my god, Jeffrey Nicole sama siapa nih? Sama siapa gitu. Bahkan ada kolom-kolom komentar yang di situ cewek-cewek kayak kebanyakan, wah lu mematahkan hati banyak wanita bang, gitu-gitu kan. Karena interaksinya Jeffrey Nicole sama fansnya juga sangat sedekat itu. Dan ini filmnya sudah tayang di bioskop dengan digarap sama Mas Odi Harahap dan ditulis sama Yayu Yuliani, Cassandra P. Cameron, dan juga dibintangi sama Jeffrey Nicole, Siva Haju, Cut Mini, Sarah Sehan, Kiki Narendra, dan juga masih banyak lagi. Kemarin ada satu postingan juga yang membuat aku kayak merasa iri gitu dengan pemain film ini, karena mereka tuh ternyata sedekat itu, Rau. Oh, oke, wow. Bahkan si Jeffrey Nicole bawain rendang untuk para pemain-pemain si Mohon Doa Restu ini. Keren banget. Ini biasanya kalau Jeffrey Nicole kan kalau nggak garang main film action atau nggak cinta-cintaan, dan jarang banget main komedi. Ini genre yang cukup beda juga nih yang diambil sama Jeffrey. Kalau mau nonton Jeffrey Nicole dalam suasana yang berbeda, kita nonton aja. Iya bener. Terus aku juga ada film nih yang sangat seru banget. Apa tuh? Tentang sebuah misteri kota. Kamu pasti sering deh kalau misalnya kita lagi scrolling di sosmed tentang sebuah kota misterius di daerah Kalimantan Selatan. Ini yang sering banget jadi teori konspirasi. Kalau misalkan Indonesia katanya punya kota yang kaya banget dan gaib. Kota gaib, Saranjana Kota Gaib, yang diproduseri oleh Johans Jumberan dan Victor G. Pramusinto dengan sutradara Johan Syah Jumberan. Nah itu dia Sobat Fox. Ini dibintangi sama Adinda Azani, kemudian Azang Fauziah, Lutfi Aulia, dan memang kalaupun kebanyakan ini adalah newcomers di dunia acting, tapi kayaknya ini bukan menjadi salah satu film underdog dan juga mungkin patut kamu perhitungkan buat kamu tonton Sobat Fox. Ya betul. Jadi ini bercerita tentang sebuah band yang berasal dari Jakarta dan mereka tour konser di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan kemudian tiba-tiba vokalis bandnya itu begitulah dan nanti aku spoiler, tapi langsung aja teman-teman Sahabat Fox, sepertinya ini cerita yang menarik karena menceritakan tentang kota gaib yang ada di Kalimantan. Apalagi kamu selama ini kan cuman penasaran dan juga bagaimana sih gambaran dari kota Saranjana. Kalau di sosial media kan biasanya kayak kita nggak begitu jelas. Kita akan melihat versi yang lain. Versi sutradara ini menggarap tentang kota Saranjana, si kota gaib ini. Oke Sobat Fox, buat kamu yang pengen nonton, gasin buruan untuk booking tiketnya sekarang biar dapetin cinema experience yang bagus dengan seat yang terbaik ya. Kita juga masih bakal balik lagi ya, Ro? Ya. Tentunya dengan berbagai film yang bakal kita bahas selanjutnya. Tetap di Kinefox barengan sama kita berdua. Kinefox. Halo Sobat Fox, kita ketemu lagi di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kita pasti akan ngebahas salah satu, bukan salah satu sih, film-film. Dan kita tadi belum cerita ternyata, belum menyampaikan apa yang bakal kita bahas, Ro. Jadi di bulan November ini tema kita adalah tentang superhero. Karena ini bulan ini sebenarnya banyak banget momen spesial, termasuk hari-hari spesial di Indonesia. Dan kita bakal membahas soal superhero di hari ini. Dan sebagai minggu pertama kita akan membahas tentang film superhero Indonesia. Dan salah satunya kita akan membahas tentang Bumi Langit Universe atau Jagat Bumi Langit gitu Sobat Fox. Ada banyak banget ya. Banyak banget. Tokohnya tuh banyak banget. Ada Gundala, Striasi, kemudian Aquanus, kemudian ada juga Virgo, dan juga banyak banget yang sebenarnya disiapin sama Bumi Langit Universe ini Sobat Fox. Mungkin kemarin kamu juga sempat nonton beberapa film yang sudah dirilis yang walaupun jedanya cukup jauh, cuman aku rasa masih konsisten dengan kerelatan atau mungkin ada benang merah yang memang masih konsisten disisipkan di setiap filmnya. Iya, jadi Jagat Bumi Langit ini sebenarnya juga punya konsep Van. Mereka menyiapkan kayak semacam 4 yaitu fase ya. Fase antara lain ada
Yang pertama itu ada film yang bakal kita bahas nih, yaitu adalah Gundala karya Joko Anwar. Ya, kemudian jadi ada 4 era. Era legenda, era jawara, era patriot, dan era revolusi. Nah, kita tunggu deh. Kita tuh masih di era jawara kayaknya era jawara ya. Jadi eranya itu era-era para pendekar, tema-temanya tentang seperti itu. Kurang lebihnya buat kamu yang mungkin baru mengikuti Jagat Bumi Langit ini, kurang lebihnya di fase-fase pertama ini dari Bumi Langit Universe akan memperkenalkan superhero yang bakal mengisi ke dalam timeline berikutnya gitu. Dan yang paling menarik adalah di Jagat Bumi ini, Jagat Bumi Langit ini, mereka mengangkat tema-tema yang khas Indonesia. Betul, yang emang sebenarnya sudah kita kenal dan familiar ya, karena sudah merupakan satu karya yang legendaris juga ya. Laga hidup superhero Indonesia. Ini mungkin dari sekian banyak tontonan yang kebanyakan kalau Indonesia ya mistis dan juga mistis, ini kayaknya menjadi satu warna baru ya, Rong. Dan juga tentang ini fenomena alam. Bener. Ada petir, ada api, ada udara, ada angin. Banyak elemen-elemen yang di sini dilibatkan, termasuk yang bakal tayang 2024, tapi ini masih ada ini ya, masih ada kemungkinan berubah. Asik. Apa Godam itu? Dan Tira. Oh ya, ada Godam dan Tira. Betul. Dan serunya lagi ya, Van. Ini kan dulu dari komik ya, komik silat. Aku masih inget banget nih, salah satunya Gundala. Aku tuh baca komiknya zaman-zaman SD kalau nggak salah, itu karena di perpustakaan SD ku. Tapi nggak begitu ternyata itu adalah salah satu karya yang luar biasa. Ya, jadi Gundala ini dibuat oleh Pak Hasmi. Dia sudah membuat serial cerita Gundala, dan juga yang paling asiknya lagi, ini pernah ada versi teaternya loh, Van, oleh Teater Gantrik. Oh iya. Ya, dan itu tuh pemain-pemainnya itu pakai kostum superhero Gundala yang ketat-ketat itu, kamu bayangin. Versi live actionnya yang benar kita lihat di ini, di mana, di bioskop itu seperti itu, dengan baju-baju atau kostum-kostum yang ketat banget. Iya, dan salah satu pemainnya adalah sahabat kita, Pak Sus. Halo Pak Sus. Ini adalah keren banget loh, Pak. Besok diajarin pakainya ya, Pak. Dan kemudian di tahun 2019 cerita ini diangkat di layar kaca di bioskop. Layar kaca. Layar bioskop maksudnya. Aku bingung mau jawabnya layar apa nih. Ini nih satu film garapan sama Joko Anwar ya, Roh? Ya, betul, disutradarai oleh Joko Anwar. Dan ini merupakan salah satu film yang karakternya mengambil elemen atau kekuatan superpowernya adalah petir. Kamu bayangin dong, cerita ini tuh awalnya dibuat di tahun 1969. Itu zaman-zaman kita masih pesen nama tuh di atas, belum lahir tapi kan? Bayangin ya, sebuah imajinasi tentang superhero lokal Indonesia. Yang awalnya kan mungkin kita hanya kenal di era itu, sudah ada belum ya Superman, Batman, kayak gitu-gitu? Mungkin sebenarnya sudah ada, cuman karena pendistribusiannya waktu itu terbatas ya, jadi tidak sampai dan juga tidak sefamiliar sekarang gitu kurasa. Jadi benar-benar kita mengucapkan salut dan luar biasa buat Pak Hasmi. Ini kreator yang luar biasa banget. Luar biasa, keren karena banget. Satu-satunya orang Indonesia yang kayak melek sama potensi yang dimiliki sama Indonesia sendiri, sangat lokal banget gitu. Betul. Kemudian di tahun 81 cerita Gundala ini difilmkan. Oh, pernah ya? Berarti tahun 81 udah pernah dibikin versi filmnya. Ya, oleh sutradara Lili Sudijo dan Teddy Purba. Oke. Dan akhirnya long story short, mulai di remake atau mungkin dibuat versi yang lebih kekiniannya sama Mas Joko Anwar ya. Iya, betul, di tahun 2019. Jadi film ini spoiler dikit kali ya. Boleh. Dan buat teman-teman yang belum nonton, masih bisa diakses di streaming. Silahkan aja cek di OTT favorit kamu, karena masih tayang juga dan bisa banget kamu tonton kapan aja. Betul. Jadi ini bercerita tentang seorang anak bernama Sancaka. Dan background apa namanya? Backgroundnya tuh kehidupan buruh. Bener. Kehidupan buruh. Jadi aku seneng banget ya, karena di situ tuh menggambarkan tentang kehidupan buruh, tapi itu nggak real ya, maksudnya tidak based gitu. Reality ya, berdasarkan cerita fiksi aja, cerita tentang kehidupan buruh. Yang di sana itu
mungkin ada sesuatu ketidakadilan di sana. Itu dia. Dan kemudian para buruh-buruh itu berdemo, dan ketika mereka semacam menuntut haknya kepada perusahaan tersebut atau terhadap pabrik tersebut, ada oknum-oknum yang ternyata nggak suka gitu dengan bentuk aktif dari para pekerja ini gitu. Otomatis kayak orang-orang yang melindungi, kan ada beberapa yang memang kayak pengen menuntut keadilan, tapi ada sisi lain yang pasti akan menjadi tameng gitu kan. Dan film ini mengangkat tentang bagaimana kelas di kehidupan sosial, bagaimana strata kelas itu terjadi. Kayak apa? Yuk kita lihat trailernya yuk. Belajar buat ngurus hidup lo sendiri. Karena kalau lo ikut campur masalah orang lain, hidup lo bakal susah. Nggak ada yang bisa diharapkan di Jakarta ini, San. Ntar juga satu negara hancur pada bunuh-bunuhan, lihat aja dah. Gak ada gunanya hidup kalau nggak peduli dan cuman mikirin diri sendiri. Kamu bukan jagoan. Aku juga nggak tahu gimana cara tadi melawan mereka. Karena kamu kuat. Kamu nggak apa-apa? Panggil saja saya Pengkor. Saya bukan siapa-siapa. Itu yang saya suka dari kamu. Karena kamu tahu harus setia kepada siapa. Harapan bagi rakyat adalah candu. Dan candu itu bahaya. Sebodoh yang Anda kira. Rakyat harus terus bodoh kalau kalian mau dunia aman. Wow, itu dia Gundala Putra Petir. Ini kalau Sobat Fox juga ngelihat trailernya, ini bakal jadi buat kamu yang mungkin udah nonton kemarin-kemarin jadi kayak flashback. Oh, ceritanya itu aku jadi inget seperti ini gitu. Tadi udah di spoiler sama Roro. Ini bukan spoiler yang hard spoiler ya, tapi kita cerita secara keseluruhan yang harapannya kamu bisa nanti nonton sendiri di layar streaming. Atau mungkin menonton ulang karena insight-insight yang kita berikan. Betul gitu Sobat Fox. Ini adalah salah satu film yang memang dibintangi sama orang-orang yang sudah sangat familiar sama Mas Joko Anwar ya sepertinya. Iya, aku suka banget sama tone dan mood yang digarap oleh Joko Anwar di film ini. Ini benar-benar keren banget. Karena dengan warna sepia yang kecoklatan ya. Pokoknya agak tonton gelap-gelap kecoklatan gitu yang memang kalau bisa dikatakan khasnya Joko Anwar juga seperti itu di berbagai filmnya, cuman di film ini lebih kuat gitu karakternya. Ya, aku juga mau ucapkan selamat juga buat pemain Gundala Abimana ya betul, itu keren banget dia memerankan Gundala, karena kita dari awal mungkin kalau tokoh superhero kan digambarkan sebagai orang yang keren gitu. Betul. Kan keren, gagah, perkasa, ganteng, luar biasa. Tapi di situ Abimana nggak ganteng? Bukan, tapi karakter Gundala di saat itu kan dia digambarkan sebagai sosok yang ini tuh ada kocak-kocaknya juga di awal-awal, itu kayak konyol gitu di awal kan. Iya, tapi dia kuat karakter, bukan lemah, tapi dia memang di film ini kan menggambarkan tentang kelas ya, tentang strata kelas. Betul. Bagaimana ada kelas-kelas atas yang mendominasi dan ketidakadilan terhadap kelas bawah. Nah, di sini juga digambarkan melalui si karakter-karakter tokoh. Maksudnya dari karakter kalau nggak salah ketua DPR ya. Pokoknya orang atasan gitu loh, atau orang-orang yang memang berkuasa pada saat itu. Betul. Anggota Kongres, ketua Kongres kalau nggak salah disebutnya Kongres gitu kan. Dan mereka tuh punya kekuasaan lebih untuk membuat keputusan, bahkan sampai mengatur
ke kehidupan masyarakat secara umum. Lebih kayak diktator gitu ya. Dan ini memang menggambarkan di dunia itu tidak adil sih. Betul. Di dunianya Gundala maksud saya. Tapi emang dunia sebenarnya mungkin juga seperti itu. Dunia Gundala ini memang menggambarkan tentang ketidakadilan di situ. Di situ kita bisa mendapatkan pengalaman bagaimana sih kehidupan sosial untuk kehidupan kalangan atas dan kalangan bawah yang itu sangat jomplang banget, dan tentang kisah dia akhirnya mendapatkan kekuatan juga dibangun dari awal bagaimana kehidupan masa kecil si Gundala ini. Jadi emosi kita tuh kayak terbangun ketika ada flashback zaman-zaman si pemain utamanya Sancaka itu masa kecil gitu ya, Ro. Ya, hidup dari dia akhirnya menjadi yatim piatu ya. Betul. Hidup menjadi anak yatim piatu di sebuah daerah yang memang agak bukan di kota ya, agak terpinggir gitu. Yang daerah itu adalah daerah kawasan pabrik, dan dia kemudian datang ke kota dan bagaimana menghadapi bagaimana kerasnya kehidupan ibu kota, dan dia hidup dari kecil dan kemudian dia menjadi penjaga malam. Betul. Di sebuah gudang. Iya, pokoknya si Sancaka ini. Background story dari seorang superhero diperkuat di awal film, dan juga tentunya ini kemarin juga tahun 2019 juga mendapatkan 3 penghargaan FFI. Yeay. 2019 untuk sinematografi terbaik. Wow, keren. Kemudian tata suara terbaik. Luar dan biasa. juga efek visual terbaik. Tapi kayaknya nggak ini ya, bukan no wonder lagi kalau emang dapat efek visual terbaik, karena efek visual untuk kelas Indonesia keren ya, Roh. Keren banget. Di tahun 2019 Bener. itu sangat memukau film Gundala itu. Jadi kita tepuk tangan buat film Gundala dan Joko Anwar. Selamat. Makasih Mas Joko Anwar untuk film bagusnya, dan juga buat para pemain-pemain yang luar biasa. Yes. Buat kamu Sobat Fox yang mungkin belum nonton, silahkan aja kamu tonton, sekaligus kita mungkin menunggu-nunggu tahun 2024 untuk menyambut seri yang berikutnya. Ya, untuk kelanjutan dari Jagat Bumi Langit. Gitu dia Sobat Fox. Nanti kita bakal bahas satu film terakhir. Yes. Dan juga ini masih ada kaitannya Sobat Fox. Jadi tetap dengerin sama kita di 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Kinofox. Kembali di Kinofox bersama saya Raurau dan Iva. Bener banget Sobat Fox, tadi kita sudah membahas soal film Jagat Bumi Langit, Jagat Bumi Langit, bener ya? Jagat Bumi Langit atau Bumi Langit Universe. Karena tema kita tentang superhero, jadi kita akan membahas tentang film superhero yang ada di Indonesia. Dan kebetulan dan juga terima kasih untuk karyanya dari Jagat Bumi Langit, karena karya-karyanya keren banget. Kita menunggu untuk film-film berikutnya, dan tentunya kalau tadi kan sudah ada Gundala Putra Petir. Ya, betul. Berikutnya kita akan membahas satu film atau seri kedua dari Jagat Bumi Langit. Yang ini sosok pemeran utamanya atau heroesnya ini ada sosok perempuan. Sobat Fox. Langsung aja kita tonton trailernya Sri Asih. Yuk. Jika kamu membiarkan kemarahan menguasai diri kamu, maka suatu hari dia akan menghancurkan diri kamu. Kita akan kalahkan dia. Populasi manusia di bumi ini sudah semakin banyak. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Biarin aja sesama mereka saling bunuh. Itu justru mempermudah pekerjaan kita. Kenapa Anda nggak berpihak pada Prayogo? Tidak semua orang bisa dibeli dengan uang, Nona. Mereka itu sekumpulan kecoa yang harus dibasmi. Bagaimana kalau saya menolak? Siapa perempuan ini sebenarnya? Ada yang ingin kami sampaikan. Jaga Bumi. Itu nama kelompok kami yang mencatat, yang terus menelusuri dan menjaga garis keturunan Dewi Asih. Apa hubungannya ini semua dengan saya? Kamu adalah titisan Dewi Asih selanjutnya.
peran perempuan, lo lumayan. Ada yang membangkitkan Panglima-Panglima Dewi Api. Dialah roh setan itu. Roh jahat yang penuh dengan kebencian. Tanda apa ini? Oke, barusan kita lihat trailer dari Sri Asih Sobat Fox. Aduh, keren banget. Keren ya. Disutradari oleh Upi. Bener. Sutradara perempuan juga. Dan pemainnya pun superhero-nya juga perempuan. Yes, Pevita Pierce. Betul. Ini aku inget zaman-zaman si Pevita ini training untuk membentuk badannya. Dari yang awalnya kan sebelumnya kalau nggak salah proyeknya itu yang berhubungan sama cinta ya. Kemudian dia ngambil project ini, dia harus nge-gym setiap hari dan nunjukin otot backnya. Luar biasa. Pevita keren banget. Dan film ini dibuat di tahun 2022. Jadi buat teman-teman yang belum nonton atau penasaran untuk melihat lagi, Sri Asih. Bisa kamu tonton di streaming. Dan juga tentunya kita bakal bahas film ini karena kita anggap film ini cukup mewakili yang pertama dari perempuan yang memang harus equal dengan laki-laki. Kemudian juga nggak cuman dari segi sinematografi yang keren di sini, tapi aku yang tadi paling inget dan juga sampai sekarang mungkin kamu juga ingat Sobat Fox, itu adalah superhero landingnya. Ih. Mencoba prakteknya nggak bisa. Nah. Jadi Van, film Sri Asih ini ternyata mirip dengan Gundala, bahkan sama. Hampir sama sebenarnya. Karena film ini berdasarkan komik. Yes. Komik dari R.A. Kosasih. Jadi buat mungkin para bapak-bapak kita yang dulu suka, karena dulu kan belum ada film ya Van, belum terlalu banyak tokoh superhero. Karya R.A. Kosasih, salah satunya adalah Sri Asih. Bener banget, dan ini terinspirasi dari film namanya adalah komik. Dan si Sri Asih ini adalah titisan dari Dewi Asih yang dipercaya waktu itu memang memiliki kekuatan api. Wow, tapi aku senang sih karena aku nggak baca semuanya sih, cuma 1-2 aja ya komik-komiknya itu. Karena di film ini ceritanya tuh kontekstual dengan zaman sekarang. Bener. Kalau teman-teman ngelihat komiknya mungkin ceritanya ya tipikal komik silat ya. Jadi penuh dengan simbol-simbol silat, simbol-simbol mistis seperti itu. Tapi kalau kita lihat di film nih hampir mirip juga ya dengan Gundala, kan mereka juga membahas tentang kelas sosial, ketimpangan-ketimpangan, dan itu memunculkan kenapa kita butuh superhero. Betul banget. Dan aku tuh inget zaman film ini diputar, itu ngantrinya luar biasa di bioskop. Iya. Dan bahkan waktu itu kayak aku harus ngepending untuk nonton sekitar 3 hari atau 4 hari setelah perilisannya, habis terus tiketnya. Oh luar biasa Sri Asih, luar biasa. Ini keren. Kemudian pemainnya juga nggak kalah keren antara supporting dan juga pemain utamanya ya, karena masih ada kaitannya juga sama Mas Joko Anwar, juga terlibat sebagai penulisnya di sini dan juga produser, dan juga Upi sebagai sutradara. Sedangkan untuk pemerannya tuh banyak banget bintang-bintang, kalau kita sebutin semua kayaknya susah ya. Dan itu benar-benar penuh dengan bintang. Kayak ibaratnya zaman sekarang fan service lah ya. Iya, di sana ada aktris senior. Salah satu aktris senior favoritku ada Christine Hakim. Benar. Kemudian ada juga Pevita Pierce, tadi udah kita sebutin, ada Reza Rahardian, kemudian ada Dimas Anggara, Jeffrey Nicole, Surya Saputra, dan masih banyak lagi ada yang lain. Ada Dian Sastro juga. Bener. Sebagai Dewi Api. Nah, mungkin buat kamu yang belum nonton, Dian Sastronya muncul di mana? Tonton sendiri Sobat Fox. Tapi keren banget ya Reza Rahardian. Nih kayaknya pertama kali main di film action. Bener. Ya, bener ya. Dan dari awal kan kayaknya selama ini kita mengenal Reza Rahardian nih, sama Pevita Pierce juga memang kebanyakan kan ngambil yang kayak romantis, kemudian drama yang berhubungan sama air mata lah, intinya kayak dan gitu. Percintaan apalagi. Dan kali ini mereka berbicara tentang superhero. Bener. Ini dari awal aku nonton ya. Aku tuh bakal
nggak ngeh siapa villain sebenarnya, karena emang di sini kan diceritainnya adalah secret villain kan, sementara villain utamanya sebenarnya adalah orang-orang atas yang pengen mengurangi populasi manusia di satu daerah gitu. Sobat Fox. Untuk biar intinya kayak tidak mau membagi bumi lah sama orang-orang yang berstrata di bawah gitu. Ini hampir mirip ya dengan Gundala. Sama, hampir mirip. Bahwa villain-villainnya ini ternyata orang-orang Kongres. Bener. Orang-orang yang bergerak di bidang politik. Karena tadi memang ada benang merahnya kan di situ ya. Kemudian dari beberapa ini aku tuh paling inget banget sama adegan fightingnya di sini. Emang beneran detail banget. Ya, dan aku juga koreografi dan orang-orang hebat. Betul. Kemudian dengan kan dia si Sri Asih kan powernya adalah di selendangnya. Set gitu kan. Itu juga nggak mengecewakan dengan fighting scene yang dari satu tempat ke tempat lain tuh kayak tidak begitu kentara kalau itu adalah produksi Indonesia, Sobat Fox. Aku seneng banget sih karena hampir mirip juga dengan Gundala ya. Bagaimana misalnya kayak bentuk-bentuk silatnya itu tuh memang silat dan silat itu kan memang khas dari Indonesia. Dan kalau di Sri Asih mengangkat budaya Jawa. Betul. Karena di situ juga Sri Asih itu digambarkan mendapatkan titisan ini ya. Dewi Api dari jadi kuat banget gitu culture-nya. Itu tuh awal-awalnya ketika mengandung, wah malah spoiler nggak nggak boleh. Kalau aku bandingin sama Gundala, Sri Asih tuh lebih ini nggak sih, lebih kultural kultural maksudnya tradisional. Sementara kalau Gundala kan lebih urban ya. Urban dan juga di Sri Asih kan juga dia ada satu tadi kita lihat di trailernya juga ada masuk kayak semacam perkumpulan atau sekte yang menamai mereka kalau nggak salah ya Bumi Langit gitu. Makanya yang membuka mata batin si Sri Asih atau yang di sini nama perannya adalah Alana itu di sekte itu gitu. Hampir mirip juga ya. Iya, dan beberapa orang kan selama ini kayak tadi yang kita obrolin Gundala sama si Alana ini emang keduanya kayak mereka tuh nggak sadar kalau dia terlahir spesial gitu kan. Dan mendapatkan gift ya yang itu berasal dari alam. Bener. Tadi yang sudah kita lihat di trailernya juga ada satu adegan yang cukup bikin kaget, di mana si Reza Ardian ternyata awalnya memang itu ya kayak takutnya ngomongnya kayak menjadi orang baik-baik, kemudian kayak orangnya yang kayak selama ini ya actingnya kayak begitu, kayak awalnya aku underestimate Reza Ardian ternyata begini, tapi kamu bisa temukan lagi yang berbeda di film ini ketika pas nonton gitu, Sobat Fox. Tapi ini menarik sekali karena kemudian mengambil sisi feminim ya sebagai sebuah superhero dengan melalui tokoh Sri Asih. Jadi ini keren banget. Walaupun memang dari beberapa hal ada minusnya, cuman kayak minusnya bukan satu yang major karena itu masih kayak bisa diterima karena alurnya juga cukup kuat di sini. Ya, emang ceritanya sendiri memang bagus sih dan maksudnya melimpah ya secara visual, simbol, terus kemudian juga tentang dramatikanya, terutama siapa itu yang menjabat sebagai ketua Kongres? Si Surya Saputra. Surya Saputra, yes. Itu juga keren banget. Ini ada juga masuk ke beberapa film festival, bahkan di tahun ini, Sobat Fox, tahun 2023. Oh ya? Kabarnya bakal masuk ke Festival Film Indonesia dengan berbagai kategori, cuman masih belum ada kabar yang terbaru seperti apa gitu. Jadi ini seru banget ya, tema superhero dan juga di dalam tema superhero pasti di sana ada tema laga. Betul. Dan di sini membutuhkan koreografi laga yang luar biasa. Yang emang udah mumpuni di bidangnya gitu. Keren banget. Ini yang paling menarik kalau misalkan kita ngomongin Sri Asih adalah ketika banyak sekali apa sih kalau istilah film yang kita tuh di luar akal itu? Unreal? Bukan, yang kayak Imaginasi? Yang tiba-tiba tidak sesuai dengan prediksi tapi ada gitu. Plot twist. Nah, aku jadi kayak main tebak kata. Ini ngomongin film tapi lupa istilah film ya kita. Ada plot twistnya yang emang banyak banget nggak ketebak dan bikin film ini menarik ya, Ro. Ya, aku gini sih. Yang aku suruh dia di awal itu kan si Alana ini sebagai petinju liar kan. Betul. Dia petinju liar dan di sana aku kira tuh awalnya ya dia tuh bakalan fightingnya tuh di ring. Enggak tinju gitu. Oh iya.
Tapi kan karena dia mendapatkan kekuatan alam itu, nah ini nih yang menarik dari film, bagaimana dia kemudian memindah dari pertarungan yang realistis gitu dengan tinju, dengan silat, terus kemudian dengan yang sifatnya lebih imagination, dengan selendang. Terus kalau nggak salah dia bisa memperbanyak diri ya. Iya, sebentar. Ini aku jadi lupa ingat. Kayaknya iya deh. Cuma kita juga tahu pastinya. Coba kamu komen di bawah Sobat Talks. Kira-kira ini si Alana bisa punya kemampuan atau ability memperbanyak diri atau enggak? Gitu. Atau mungkin juga teman-teman bisa berdiskusi di komen tentang bagaimana pendapat teman-teman tentang film dari Bumi Langit Universe. Betul. Atau mungkin ada prediksi-prediksi yang memang selama ini ada di otak kamu. Tulis aja di kolom komentar yang ada di YouTube. Atau buat yang memang belum subscribe, di-subscribe dulu. Makanya gitu Sobat Talks. Dari sekian banyak film yang udah ada kita tonton, termasuk Bumi Langit ini adalah satu yang patut kita apresiasi ya, Rom. Ya, kita patut bangga sebagai anak-anak Indonesia, luar biasa. Jadi selamat buat Bumi Langit Universe. Semoga kedepannya juga kita bisa disuguhi dengan film-film dari jagat Bumi Langit yang tentunya sudah dipersiapkan dengan berbagai fase tadi. Semoga semuanya lancar dengan sebagai ya sudah direncanakan lah paling enggak. Karena kenapa biasanya kan kita taunya film superhero itu semua dari barat ya, dari Marvel, dari DC, dan kita ternyata punya yang special made in Indonesia. Betul. Buatan anak-anak bangsa. Dan Keren buktinya nggak kalah tuh, kualitasnya juga keren-keren aja. Yes, keren banget. Jadi siapa tahu kan dengan kita mengulas film-film ini, para sinias-sinias muda juga punya semangat untuk terus mengembangkan dan menciptakan film-film superhero yang lainnya di generasi depan. Bener banget. Pesan kita berdua cuma satu Sobat Talks, kalau kamu misalkan nonton di streaming, pastikan kamu nonton di layanan yang legal. Dan jangan pernah menonton di situs bajakan, karena itu adalah salah satu bentuk support kamu untuk mendukung industri perfilman di Indonesia. Support terus film Indonesia. Udah gak kerasa 1 jam kita menemani kamu Sobat Talks di malam hari ini. Dan juga terima kasih buat kamu yang udah barengan sama kita berdua. Betul, terima kasih udah bersama Rau dan Ivan. Bener. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton kita di stream YouTube. Tonton terus kita. Dan juga tentunya dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Kita berdua pamit. Your hits. Dadah. Dadah.